I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Mobil dengan tampilan gagah dan tangguh tentunya masih banyak dicari oleh sebagian penggemarnya. Dan jika teman-teman adalah salah satunya, maka mobil yang kita rekomendasikan ini patut untuk kalian pertimbangkan. Ya, walaupun sudah cukup tua, tapi masih cocok untuk digunakan sehari-hari karena tampilannya juga tidak terlalu kaku dan harganya sudah cukup terjangkau, teman-teman. Tapi sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Yang pertama ada Suzuki Escudo GLX tahun 95. Suzuki Escudo merupakan mobil jenis SUV yang dikembangkan dari keluarga Suzuki Vitara. Lain halnya dengan Suzuki Vitara yang dibuat dengan sistem penggerak 4x4, Escudo ini dibuat dengan sistem penggerak 4x2 ya teman-teman. Mobil ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 94 yang diberi nama Escudo GLX. Tapi meski sistem penggerak mobil ini dibuat di bawah Suzuki Vitara, namun kualitas Suzuki Escudo tetap cukup baik teman-teman. Buktinya mobil ini mampu melahap medan off-road mulai yang ringan hingga yang menengah. Pihak Suzuki menempatkan mobil ini pada para konsumen Indonesia yang suka melintasi jalanan mulus, aspal perkotaan, dan menerjang medan semi off-road. Pada masanya mobil ini juga sangat digemari karena mempunyai model yang gagah dengan penggunaan desain bodi yang melebar teman-teman. Untuk interiornya didesain cukup menarik di masanya dan memiliki ruang kabin yang cukup lega, yang mampu menampung hingga 5 orang ya teman-teman. Dengan kualitas jok yang cukup baik, jadi masih sangat nyaman saat dibawa bepergian jauh sekalipun. Mobil ini juga ditunjang dengan fitur audio single din yang siap menemani sebagai hiburan saat berkendara. AC dengan arah semburan lengkap, bahkan fitur yang ada pada mobil sedan seperti tilt steering, electric mirror, power steering, dan power window juga ikut ditambahkan pada mobil besutan Suzuki Escudo GLX ini. Namun sayangnya di masanya untuk keamanan hanya dibekali dengan sebatas seatbelt ya teman-teman. Kemudian untuk dapur pacunya, mobil ini masih berjenis karburator dengan kode G16A berkapasitas 1600 cc, 4 silinder garis 16 katup SOHC. Dengan mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 85 HP dan torsi maksimal 114 Nm. Semuanya disalurkan melalui roda belakang dengan transmisi manual 5 percepatan. Mobil ini memiliki suspensi yang cukup bagus sehingga nyaman untuk para pengendara. Bodinya tebal, tidak rawan benturan dan tidak mudah keropos ya teman-teman. Interiornya juga cukup menarik, memiliki desain yang tidak terlalu kaku, perawatannya mudah, suku cadangnya melimpah, dan harga jualnya masih sangat stabil hingga saat ini teman-teman. Tapi karena masih menggunakan karburator, membuat mobil ini lumayan boros bahan bakar. Jadi dalam kota itu hanya bisa menempuh jarak 5 hingga 7 km per liter dan 8 hingga 10 km untuk keluar kotanya. Kemudian untuk AC-nya juga kurang dingin, mesinnya gampang overheat, tenaganya kurang besar, dan koplingnya sangat sensitif teman-teman. Nah, untuk Escudo tahun 95 yang rapi dan taat pajak sekarang dijual mulai dengan 47 jutaan dengan pajak sekitar 800 ribuan. Berikutnya ada Daihatsu Veroza SE tahun 95. Daihatsu Veroza adalah sebuah jeep bermesin bensin yang dijual oleh Astra Daihatsu Indonesia pada tahun 93 hingga 99. Berbeda dengan Daihatsu TAF yang bermesin diesel dan 4x4, mobil ini hanya tersedia dalam pilihan mesin 1600 cc karburator dan sistem penggerak 4x2 RWD ya teman-teman. Bila TAF dibuat memang khusus untuk off-road, Daihatsu Veroza ini dibuat hanya untuk medan yang ringan hingga menengah saja. Secara garis besar, perbedaan antara Daihatsu TAF dengan Daihatsu Veroza hanya ada pada mesin dan transmisinya saja. Untuk sasis dan bodinya kurang lebih sama termasuk pernak-pernik yang bisa saling tukar teman-teman. Tampilan Veroza sendiri sama persis dengan tampilan Daihatsu TAF facelift tahun 96 dengan posisi lampu sein depan menyatu dengan lampu kecil berbentuk membulat lansip di bawah lampu utama. Begitupun dengan interiornya yang sama dengan ciri khas panel konsol meter trapesium dan setir palang 3.
Untuk fitur memang masih minim ya teman-teman. Hanya dibekali dengan audio single din, AC dengan arah semburan lengkap, dan seatbelt sebagai penunjang keamanan saat berkendara. Untuk yang tahun 95, jok belakang masih saling berhadapan ya teman-teman. Ya memang sama seperti mobil angkot zaman dulu sih. Tapi tidak usah khawatir karena sekarang sudah banyak bengkel yang bisa merombak kursinya menghadap ke depan sehingga terlihat semakin bagus. Mobil ini memakai mesin bensin SOHC 1600cc karburator dengan kode HDC. Mesin ini sama seperti yang dipakai oleh Daihatsu Zebra Espace Supervan dan Daihatsu Taruna generasi pertama yang masih karburator. Tenaga yang dihasilkan mesin ini sebesar 94 HP dan torsi maksimalnya 127 Nm. Kemudian disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan. Mobil ini memiliki ukuran kabin yang terasa lebih lapang jika dibandingkan dengan Suzuki Katana ya teman-teman. Memiliki tampang yang gagah dan maco menjadi kesukaan tersendiri bagi sebagian kalangan. Kemudian harganya juga terjangkau, dan untuk urusan spare part mesin tidak usah khawatir teman-teman, karena sama dengan yang dipakai pada Zebra Espace Supervan atau Taruna Karbu yang masih wirawiri di jalanan. Tapi sayang untuk bodinya terkesan ringkih dan mudah keropos karena tipisnya plat baja yang digunakan. Selain itu kaki-kakinya sangat keras dan kurang nyaman serta limbung pada kecepatan tinggi. Konsumsi bahan bakarnya juga boros, berkisar 5 hingga 7 untuk dalam kota dan 8 hingga 10 km per liter untuk luar kota. Ini wajar ya teman-teman mengingat tenaga mesin dan torsinya yang pas-pasan, apalagi jika sudah mengganti ban standarnya dengan ban yang jauh lebih besar. Nah, untuk Veroza tahun 95 saat ini dijual mulai 43 jutaan dengan pajaknya sekitar 700 ribuan. Berikutnya ada Suzuki Sidekick tahun 97. Mobil ini adalah entry level dari Suzuki Escudo ya teman-teman. Untuk segi desain kurang lebih sama, hanya saja banyak pemekasan dari segi fitur maupun kualitas bahan interiornya. Ini dilakukan untuk menekan biaya produksi agar jauh lebih murah. Dan pada saat itu, akhirnya mobil ini bisa dibilang laris manis ya teman-teman. Karena merupakan varian spec down, Suzuki Sidekick memiliki fitur yang jauh lebih sedikit dibandingkan Suzuki Vitara dan juga Escudo. Mobil ini tidak dilengkapi dengan power window, electric mirror, radio tape, center console, heater, wiper belakang, defogger, side mold, dan body stripping. Pada bagian bumper juga tidak dicat ya teman-teman, dibiarkan berwarna hitam begitu saja, dan konon materialnya sedikit di bawah Suzuki Escudo dan Vitara. Mesin pada mobil ini juga sama persis dengan Suzuki Escudo, masih berjenis karburator dengan kode G16A berkapasitas 1600cc 4 silinder garis 16 katup SOHC yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 85 HP dan torsi maksimal 114 Nm. Semuanya disalurkan melalui roda belakang dengan transmisi manual 5 percepatan. Mobil ini juga memiliki suspensi yang cukup nyaman ya teman-teman. Interiornya juga cukup menarik dan tidak mudah rusak. Memiliki desain yang tidak terlalu kaku, perawatannya mudah, suku cadangnya banyak dan bisa disilangkan dengan Escudo maupun Vitara. Tapi sayang karena masih karburator, membuat mobil ini juga lumayan boros bahan bakar. Jadi untuk dalam kota itu hanya bisa menempuh jarak 5 hingga 7 km per liter dan 8 hingga 10 km untuk keluar kotanya. Untuk AC-nya juga kurang dingin, mesinnya gampang overheat, koplingnya sangat sensitif dan tenaganya kurang besar. Nah, dan untuk Sidekick keluaran 97 harganya sekarang mulai 42 jutaan dengan pajak sekitar 900 ribuan. Nah oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa mobil dengan tampilan yang gagah dan juga tangguh dengan harga yang cukup terjangkau dan pastinya masih sangat cocok untuk dipakai saat ini. Tapi yang penting selalu ajak teman atau montir ya teman-teman saat ingin membeli mobil bekas agar kalian tidak salah pilih atau menyesal di kemudian hari. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve it now.